ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 ayat tertetapkan indah di surah Thaha dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, ketika disebutkan para tukang sihir yang telah masuk Islam mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang di dalam konteks itu 3 ayat yang mulia ini, kaidah-kaidah besar yang patut kita renungi, dasar penting yang harusnya kita jadikan sebagai sumber pedoman di dalam kehidupan kita. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Wadhalika jazaa'u man tazakka. Terjemahan makna ayat, innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabbnya sebagai seorang mujrim, orang yang bergelimang dosa. Ijram itu kadang digunakan dalam perbuatan dosa dan maksiat, dan kadang dibahasakan untuk orang-orang kafir, dan kadang dibahasakan untuk kaum musyrikin. Iya. Jadi siapa yang datang menghadap kepada Rabbnya bergelimang dosa, membawa titel mujrim, fa inna lahu jahannam, maka untuknya neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Untuknya neraka jahannam, dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula dia hidup. Ya, di dalam neraka jahannam itu dia tidak bisa mati, sehingga dia beristirahat. Tidak pula dia bisa hidup dengan kehidupan yang tenang. Tidak mati tapi hidup, dia juga bukan hidup yang tenang. Nasallallahu alaihi. Itulah neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Neraka itu, hal tersebut dijauhi oleh orang-orang yang sangat merugi, yaitu orang yang masuk ke dalam neraka yang sangat dahsyat. Dia tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yuqadha alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Tidaklah diputuskan siksaan atas mereka sehingga mereka bisa mati, dan juga siksaannya tidak diringankan. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Di dalam neraka, penduduk neraka berteriak kepada malaikat Malik, penjaga neraka, wahai Malik, hendaknya Rabb engkau mematikan kami.
menyudahi siksaan ini, mengakhirinya. Maka Malik menjawab, innakum makithun, kalian akan selalu tetap di dalam neraka. Maka ini penegasan hakikat dari salah satu kehidupan di akhirat. Siapa yang merugi, nasallallahu alafiyah, masuk ke dalam neraka. Fainnahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Untuknya neraka jahannam, dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan sebaliknya, wa may ya'tihi mu'minan qad amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Dan barang siapa yang menghadap kepada Allah sebagai seorang mukmin dan dia telah beramal dengan amalan-amalan yang salih, maka untuknya berbagi derajat yang tinggi. Iya. Ini selalu ada di dalam Al-Quran, keseimbangan di dalam nasihat dan penegasan. Diterangkan ancaman, siapa yang datang mujrim akan dimasukkan neraka jahannam, saking dahsyatnya dia tidak bisa mati, tidak pula hidup tenang. Tapi sebaliknya diterangkan kabar gembira. Siapa yang menghadap kepada Allah sebagai seorang mukmin, itu syaratnya sebagai seorang mukmin. Qad amila salihat, disertai dengan amalan salih, itu syarat yang kedua. Keimanan dan beramal salih. Fa ulaika lahumud darajatul ula. Maka untuk mereka berbagi derajat yang tinggi. Iya. Keimanan pokoknya tauhid, penegasan la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, rukun iman yang 6. Amalan salih, dia tunaikan kewajiban-kewajibannya, dia datangkan dari nawafil, hal-hal yang disunnahkan. Jadi dia mukmin dan beramal dengan amalan salih. Siapa yang datang menghadap dalam keadaan yang seperti itu, maka untuk mereka berbagi derajat yang tinggi, darajat al-ula. Iya, dan ini penegasan bahwa surga itu jenjang-jenjang dan derajat-derajat di dalamnya. Sebagian derajat lebih tinggi daripada sebagian yang lainnya. Iya, dan manusia di akhirat hanya ada 2 golongan. Sebagaimana di dalam ayat ini, dan dibahasakan dengan bahasa yang lain dalam Al-Quran, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung dan di antara mereka ada yang merugi. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di dalam neraka, satu golongan di dalam surga, dan satu golongan di dalam api yang menyala-nyala. Hanya ada 2 golongan. Agar supaya kita tahu bahwa itu 2 pilihan, 2 akhir, dan 2 jalan. Di mana kita di antara 2 hal ini, itu tergantung pada keimanan dan amalan seseorang. Iya. Kemudian di ayat yang ke-76, Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ya, derajat yang tinggi itu adalah sorga-sorga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Disebut sungai-sungai. Di sana ada sungai dari air yang tidak berubah rasanya, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar yang sangat lezat bagi yang meminumnya. Iya, yaitu sungai-sungai di surga. Subhanallah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Sebagaimana penghuni neraka yang sudah merupakan penduduknya kekal di dalam neraka, penghuni surga juga itu kekal di dalam surga. Kemudian kaidah dasarnya bagi siapa yang selamat adalah di akhir ayat ini. Ini kaidah besar yang hendaknya selalu kita ingat. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan siapa yang selalu mensucikan dirinya.
Ada yang mengatakan bahwa mensucikan diri ini artinya bersuci dari dosa. Ada yang mengatakan mensucikan diri artinya dia berucap la ilaha illallah. Karena iman tauhid itu adalah pokok dari pensucian diri. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ini dasar penting bagi siapa yang ingin beruntung meraih berbagai derajat yang tinggi. Dia harus masuk ke dalam golongan orang-orang yang mensucikan dirinya. Karena itu Allah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang besar untuk menegaskan masalah ini. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Didahului 10 sumpah. Allah bersumpah 10 sumpah untuk menegaskan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya dan telah merugi siapa yang mengotorinya. Iya. Dan ini dikatakan di sini wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan orang yang selalu mensucikan dirinya. Pokok dari mensucikan diri itu datang di dalam ayat beriman dan beramal salih. Keimanan dan amalan salih itu pokok dalam mensucikan diri. Dan pokok dalam mensucikan diri menghindari ijram, kekafiran, dosa-dosa dan maksiat. Karena itulah dalam jalan mensucikan diri, kiat yang paling pentingnya adalah dia memperbaiki tauhidnya dan keimanannya. Iya, dia tahqiq kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia jaga hanya Allah yang dia ibadahi. Dia jauhi segala bentuk kesyirikan, yang kecil maupun yang besar. Diperbaiki dari keimanannya. Dia lakukan dari cabang-cabang keimanan. Kemudian dia beramal dengan amalan yang salih. Ditinggalkan dari dosa-dosa. Ada yang bersifat faraid, kewajiban-kewajiban, ada yang bersifat sunnah-sunnah. Dan di dalam hal yang sunnah, semakin seorang melakukannya itu memberikan pertautan dalam jenjang kedudukan di akhirat. Kemudian di antara pokok pensucian diri adalah selalu tadabbur terhadap Al-Quran, membaca, tadabbur terhadap kandungannya, dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Dan dari pokok mensucikan diri, selalu bertobat kepada Allah dari dosa-dosa dan maksiat. Maka ini 5 hal pokok di dalam pensucian diri. Keimanan, tauhid, amalan salih, tadabbur di dalam Al-Quran, dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hal tersebutlah seorang itu bisa mendapat predikat yang indah ini. Surga Aden, wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang yang mensucikan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita ini, segala waktu dan detiknya, sebagai saat-saat yang dengannya kita mensucikan diri kita kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang dengannya kita beruntung, melakukan gerakan dan aktivitas penduduk sorga, orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman, beramal salih, diangkat derajatnya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita menghadap kepadanya sebagai seorang mujrim bergelimang dosa. Karena ayat ini terdapat di dalamnya 2 hal, peringatan dan kabar gembira. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman, sungguhnya siapa yang menghadap kepada Rabbnya
bergelimang dosa, sebagai orang yang mujrim, fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maka untuknya neraka jahannam, dia tidak mati di dalamnya, tidak pula dia hidup. Dan kabar gembiranya, wa may ya'tihi mu'minan qad amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Dan barang siapa yang beriman datang menghadap kepada Allah dalam keadaan beriman, telah beramal salih, maka untuknya berbagi derajat yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dan itulah balasan orang yang mensucikan diri. 3 ayat ini ada yang mengatakan bahwa ini dari kelanjutan tukang sihir Firaun yang sudah masuk Islam, menasihati Firaun. Tadi mengatakan ini permulaan konteks dalam Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua-duanya mengandung kemungkinan, dan yang diuraikan di dalam buku-buku tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baydawi dan selainnya dari buku-buku yang memuat penafsiran as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya, melindungi kita dari api neraka, menunjuki kita jalan-jalan mendekatkan ke surga, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerangi hati-hati kita dan memberi hidayah kepada kita semua untuk berjalan di bawah cahayanya, beramal dengan ketaatan yang dicintainya, dan menjauhkan kita semua dari segala siksaannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam.